Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan Al-Jami' Shaghir dan kita sudah sampai pada hadis 5676. Maka sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu pada hadis 5677. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ajam, orang ajam itu kebalikan dari Arab. Yabda'una, mereka memulai bikibarihim, dengan orang-orang tua dari mereka. Idza katabu, apabila mereka menulis, yaitu menulis surat. Fa idza, maka apabila kataba, menulis, yaitu menulis surat, ahadukum, salah satu dari kalian, falyabda', maka hendaklah dia memulai binafsihi, dengan dirinya sendiri. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Suyuti dan dikatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Meskipun hadis ini palsu, akan tetapi memang pengamalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat itu memulai dengan menyebut nama beliau sendiri. Dan itu juga sesuai dengan apa yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis atau Ratu Bilqis. Qalat, Ratu Bilqis mengatakan, ya ayyuhal malak, wahai malak, para pembesar. Inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah dilemparkan kepada saya sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Jadi tertulis di sana min Sulaiman. Maka disebut nama Nabi Sulaiman lebih dahulu. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara menulis surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ibn Abdillah atau min Muhammadin Abdillah wa Rasulih. Kemudian berikutnya adalah ila, baru ditulis siapa yang dituju. Misalnya Heraklius, berarti ila Hiraqla, azimir Rum, dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat seperti itu. Bukhari disebutkan, ini saya kutipkan di papan, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hiraqla, kepada Heraklius, azimir Rum, penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda, ini salam kepada orang kafir, bukan assalamualaikum. Amma ba'du, jadi meskipun kepada orang kafir tetap pakai amma ba'du. Fa inni ad'uka bi bi'aidil Islam, saya mengajak engkau untuk masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, pahalamu 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin, kalau kamu berpaling tetap kafir, maka kamu menanggung dosanya seluruh rakyat kamu. Aris itu adalah para petani dan itu merupakan rakyatnya. Kemudian dikutipkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Surat Nabi kepada Heraklius sangatlah ringkas, dan ini menunjukkan bahwasanya menulis surat itu memulai dengan diri kita sendiri. Min Muhammadin, dari Muhammad. Nama kita siapa ditulis. Baru kemudian ila Hiraqla. Bukan dibalik ya. Kalau dibalik itu kebiasaan orang-orang ajam. Wallahu a'lam bissawab. Hadis berikutnya 5678. Qala Rasulullah, ruwiya an Rasulillah, diriwayatkan katanya hadisnya dhaif. Al-ajwatu, kurma ajwah itu min faqihatil jannah, dari buah-buahan jannah. Hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
Dan yang dimaksud dari buah-buahan jannah itu ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, bahwasanya dia itu banyak barokahnya, sehingga menyerupai buah-buahan jannah. Bukan berarti bahwa kurma ajwa itu turun dari jannah, bukan ya, muncul ke bumi, bukan. Tapi tetap saja dari bumi munculnya itu, karena ditanam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir yang kedua, maksudnya adalah dia itu menyerupai bentuknya buah di dalam jannah, tapi rasanya berbeda. Ya. Karena buah di dalam jannah ini kalau disamakan dengan buah di dalam dunia itu hanya sama pada masalah bentuknya saja. Tapi kalau rasanya maka pasti akan berbeda. 5679 al-ajwah, kurma ajwah, was-sakhrah, dan batu. Alhamdulillah. Yaghfirullahu lana wa lakum. Yang dimaksud batunya adalah batu yang ada di Baitul Maqdis. Wasyajarah, dan pohon. Yang dimaksud pohon di sini adalah pohon yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu adalah minal jannah, semuanya dari jannah. Hadisnya dikatakan sahih oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adapun kurma ajwah, maka semua kita sudah tahu, yaitu kurma yang ditanam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang zaman sekarang mengatakan kurma Nabi, yaitu kurma ajwah, karena yang menanam langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sakhrah, ini nanti semua orang akan tahu kalau pergi ke Baitul Maqdis ya, maka di sana ada istilah sakhrah atau batu yang ada di Baitul Maqdis. Adapun syajarah, pohon, maka ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bai'atur ridwan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tahtas syajarah, di bawah pohon. Jadi bai'atnya itu terjadi di bawah pohon. Ini disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18. Laqad sungguh-sungguh radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah itu meridhai orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh yubayyi'unaka, tatkala para sahabat itu membaiat kepada engkau, kepada Nabi, tahta syajarah, di bawah pohon itu. Ini pohon yang dimaksud di dalam hadis yang kita bicarakan tadi. Dan pohon ini sudah tidak diketahui lagi di mana tempatnya, karena pohon ini sengaja dipotong oleh Umar bin Khattab. Kenapa dipotong? Supaya tidak dianggap sebagai pohon yang keramat. Karena sudah terjadi baiat di bawahnya, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Khawatir orang-orang nanti mengatakan ini pohon keramat, sehingga sholat di situ. Ya, seperti orang zaman sekarang, ada seorang dai mati tabrakan di suatu tempat. Nah, tempat tabrakannya dijadikan apa? Tempat ibadah, berdoa di situ. Ternyata apa? Sudah tercium oleh Umar bin Khattab, maka dipotong oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Riwayat mengatakan seperti itu. Adapun yang hadis yang sahih, batu yang turun dari jannah itu adalah Hajar Aswad, sebagaimana dulu sudah pernah kita baca hadisnya. Kata kuncinya adalah sawadathu, artinya menghitamkan dia. Jadi Hajar Aswad itu aslinya putih, kemudian yang menghitamkannya adalah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan manusia. Karena Hajarul Aswad adalah Hajar Aswad itu asyadda bayadan, lebih putih minat talji, daripada es, hatta sehingga sawadatu, menyebabkan hitam dia itu khotoya Bani Adam, dosa-dosa Bani Adam. Jadi manusia ketika haji kan mencium Hajar Aswad nih, karena dia itu melakukan dosa, maka dosanya nempel di situ ya. Jadi hitam tambah hitam tambah hitam, maka sampai sekarang ini sangat hitam sekali karena numpuk-numpuk dosa Bani Adam di situ. Padahal awalnya putih. Nah, ini riwayat Tabarani dari hadis Ibnu Abbas, hadisnya sahih. Itu hadis yang sahih tentang batu yang turun dari jannah ya. Adapun sakhrah tadi hadisnya dhaif. 5680 al-ajwatu, kurma ajwah itu minal jannah, dari jannah. Yaitu banyak berkahnya. Wa fiha, di dalamnya kurma ajwah syifaun, ada kesembuhan, minas summi, dari racun. Artinya kalau orang makan racun, ya, kemasukan racun, ya, kasih ini apa namanya? Kurma ajwah, maka insyaallah sembuh. Wal kam'atu, dan kam'ah itu adalah jamur, itu minal manni, itu termasuk alman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, manna wa salwa itu. Wa ma'uha, dan airnya apa tadi? Apa Pak? Hah? Kam'ah tadi apa? Ya, jamur, masyaallah, lupa lagi ya. Wa ma'ahu, dan airnya jamur itu syifaun, merupakan kesembuhan atau obat lil aini, untuk mata, maksudnya mata yang sakit.
Hadis ini belum ada derajatnya, silahkan ditulis sahih menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini bicara tentang dua benda di atas muka bumi. Yang pertama kurma ajwa. Ini hadisnya sahih bahwasanya betul kurma ajwa itu dari jannah, akan tapi bukan berarti turun dari dari jannah ya. Akan tapi maksudnya adalah banyak barokahnya atau sama bentuknya dengan buah-buahan dari jannah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma ajwa itu mengandung syifa, mengandung obat dari racun. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Pendapat pertama mengatakan ini hukum khusus untuk kurma ajwa, kurma yang lainnya nggak ada. Maka kurma yang dari Mesir, dari Irak, yang biasa ada di Indonesia itu nggak bisa menyembuhkan dari racun, yang menawarkan dari racun nggak bisa. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya itu umum hukumnya. Jadi semua kurma itu hukumnya adalah sama, bisa menyembuhkan dari racun atau menawar dari racun. Akan tetapi kurma ajwa ini lebih utama untuk digunakan sebagai penawar bagi racun. Kemudian benda yang kedua itu adalah al-kam'ah, jamur. Jamur itu maksudnya sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya ketika musim hujan atau ketika lembab. Maka muncul sendiri, yang kita sudah tahu semuanya. Nah, apa yang dimaksud airnya jamur ini? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dimaksud airnya itu adalah air hujan yang menyebabkan tumbuhnya jamur itu. Nah, maka air itu kita letakkan pada mata kita, digunakan sebagai celak atau diteteskan di dalam mata itu, maka mata yang sakit akan menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua, ma'un di sini, air ini maksudnya adalah air yang diperas dari jamur tadi. Jamur itu dideplok misalnya, ya, kemudian diperas airnya. Nah, air itu kemudian diteteskan atau dijadikan sebagai celak untuk mata kita, maka itu akan menyembuhkan mata kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu adalah tafsiran para ulama dalam menjelaskan kalimat atau kata-kata wa ma'uha ini. Tapi adapun al-manna, maka ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya al-manna was-salwa, maka tidak usah kita jelaskan karena semuanya pasti sudah membaca hadis tersebut, ayat tersebut. 5681, al-ajwatu kurma ajwa itu minal jannah, dari jannah. Wa fiha, dan di dalamnya kurma ajwa syifaun, ada kesembuhan minas summi, dari racun. Wal kam'atu, dan jamur itu minal manni, dari al-man. Wa ma'uha, dan airnya syifaun lil aini, ada kesembuhan bagi mata, sama ya. Wal kabsyu, dan kambing kibas. Al-arabiyyu, yang Arab. Kalau keturunan Jawa enggak termasuk ya. Al-aswad, yang hitam. Kalau putih enggak termasuk. Itu syifaun, merupakan kesembuhan atau obat min irqin nasa, dari penyakit namanya irqun nasa. Saya tidak tahu penyakit apa ini. Pokoknya nama penyakit itu. Dan saya tidak mencari karena apa? Hadisnya banyak. Yuk kalau dimakan min lahmihi, dari dagingnya kambing bibas Arab yang hitam tadi, wa yuhsa, dan diteguk itu diminum ya. Min marotihi, dari kuahnya. Hadis ini terbagi dua. Kalimat yang pertama al-ajwa sampai dengan ma'uha syifa'un lil aini, ini sahih. Karena dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya tadi. Sementara dari kata-kata wal kabsyu sampai terakhir ini dhaif. Maka silahkan dikasih tanda untuk kata-kata al-kabsyu sampai terakhir itu adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga penyakitnya irqun nasa ini tidak diobati dengan al-kabsyu al-arabiyul aswad. Berikutnya 5682, al-'idatu, janji itu adalah dainun, hutang. Hadis ini derajatnya dhaif. Karena dhaif, maka kita mencari hadis yang lain yang bicara tentang masalah janji, yang hadisnya sahih tentu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ukfulu li bisittin." Jaminlah kalian itu kepada saya bisa melakukan 6 hal. Akful lakumul bil jannah, maka saya juga akan menjamin kalian pasti masuk dalam jannah. Pertama, kalau bicara jangan bohong. Kedua, kalau diamanahi jangan khianat. Nah, ketiga ini yang berkaitan dengan hadis tadi. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji, fala yukhlif, maka jangan menyelisih janjinya. Jadi janji itu seperti utang, sehingga harus dilunasi atau dibayarkan. Maka jangan menyelisih. Dan ghaddul basar, dan menahan tangan. Maksudnya menahan tangan itu tidak melakukan dengan tangan kita sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah. Dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Maksudnya tidak digunakan untuk berzina dan juga tidak ditampakkan kecuali kepada istrinya saja.
Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan derajatnya hasan. Nah, maka ini hadis yang sahih sudah mencukupi bagi kita bahwasanya memang janji itu merupakan hutang yang harus dilunasi. Hadis berikutnya 5683, al-idatu janji itu dainun adalah hutang. Wailun kecelakaan atau kebinasaan liman bagi orang yang wa'ada berjanji thumma akhlafa kemudian menyelisih. Wailun liman wa'ada thumma akhlafa diulang 2 kali. Wailun liman wa'ada thumma akhlaf diulang 3 kali itu mubalaghah atau takkid. Hadis ini derajatnya dhaif, di situ belum ada, silahkan ditulis sendiri derajatnya dhaif. Adapun kata-kata wailun ini para ulama menafsirkan dengan 2 tafsir. Tafsir yang pertama tadi yaitu kebinasaan. Maksudnya adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang disiksa oleh Allah, maka pasti binasa. Yang kedua, wailun ini adalah nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Kenapa ditafsirkan seperti itu? Karena ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya wailun itu adalah wadin fi jahannam, adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Sayang sekali hadisnya itu dhaif ya. Nah, sehingga karena dhaif, maka tidak usah kita jadikan sebagai tafsir untuk kata-kata wailun di sini. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wail itu adalah wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahanam, yahwi fihil kafir arba'ina kharifan. Orang kafir itu terjerumus di dalamnya selama 40 tahun qabla ayyablugha qa'rahu, sebelum dia itu mencapai pada dasarnya. Ini diriwayatkan Tirmidzi dan hadisnya dhaif. Maka wailun saya lebih memilih arti kebinasaannya, karena memang dalam bahasa Arab wailun itu artinya kebinasaan. Baik, meskipun hadis yang kita baca ini dhaif, akan tetapi kita semuanya sudah tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 4 macam, yang 4 macam ini termasuk akhlaknya orang-orang munafik. Yang kita semuanya sudah tahu kan ya, wa idza wa'ada akhlafa itu salah satunya. Kalau dia itu berjanji maka dia menyelisihinya. Dalam riwayat yang lain bukan 4 tapi 3. Jadi semuanya adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih semuanya. Dan 5684 al-idatu janji itu atiyatun adalah pemberian. Hadis ini juga dhaif. Maksud hadis dhaif ini apa? Yaitu bahwa orang itu kalau sudah memberikan janji maka jangan ditarik lagi. Karena janji itu sama dengan pemberian. Pemberian kan nggak boleh ditarik lagi, ya. Maka jangan ditarik juga. Akan tapi karena hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Dan ulama memperbolehkan seseorang itu menarik janji. Jadi sudah memberikan janji, ternyata dia kesulitan untuk memberikan janji itu. Maka dia menghubungi temannya. Mohon maaf, saya menarik janji saya, tidak ada masalah ya. Mungkin misalnya kita sudah janjian besok ketemu jam 6 pagi. Ternyata jam 6 pagi ada rapat mendadak. Mohon maaf ini, saya nggak bisa ini jam 6 ketemu. Maka ditarik lagi janji itu. Tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Tapi kalau pemberian memang tidak boleh ditarik lagi ya. Tapi pemberian itu dibagi 2 ya. Pemberian yang sudah kita berikan kepada seseorang maka nggak boleh ditarik lagi. Tapi kalau pemberian ini belum diberikan kepada orang itu, misalnya saya bawa HP ini ya, saya mengatakan HP ini akan saya berikan kepada engkau. Ternyata setelah kita ngomong kayak begitu, 5 menit kita ngobrol, HP-nya masih saya bawa. Ya. Tiba-tiba saya teringat, waduh saya nggak punya duit ini, padahal harus pulang ke Surabaya. Ya. Saya perlu menjual HP ini, maka saya batalkan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena HP-nya belum diberikan. Tapi kalau sudah diberikan, maka ditarik lagi nggak bisa. Yaitu hukum apa? Pemberian. Tab 5685 al-adlu, adil itu hasan, adalah perbuatan yang baik. Walakin akan tetapi fil umara, pada para pemimpin itu ahsan, itu lebih baik. Maksudnya kalau yang melakukan keadilan untuk pemimpin itu lebih baik lagi. As-sakha'u, as-sakha itu sama dengan al-jud, yaitu dermawan, lomo bahasa Jawanya ya. Itu hasan, adalah baik. Walakin akan tetapi fil aghniya, pada orang-orang kaya itu ahsan, itu lebih baik lagi. Al-wara', sikap wara' itu menjauhi dosa dan menjauhi perkara syubhat, itu namanya wara'. Itu hasan, adalah baik. Walakin akan tapi fil ulama, pada ulama itu adalah ahsan, lebih baik lagi. As-sabru hasan, sabar itu baik. Walakin fil fuqara'i ahsan, akan tapi pada orang-orang miskin, orang-orang fakir itu lebih baik. At-taubatu hasan, taubat itu baik. Walakin fis syababi ahsan, akan tapi pada kalangan pemuda itu lebih baik. Karena biasanya yang taubat itu orang-orang tua saja.
Kalau orang ada pemuda tobat maka lebih baik. Al-haya'u hasan, malu itu baik. Walakin fin nisa'i ahsan. Akan tapi pada kalangan perempuan itu lebih baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Firdaus saja, ya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Firdaus saja derajatnya biasanya dhaif, dan di sini derajatnya adalah palsu menurut Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam hadis ini kita lihat membicarakan 1 2 3 4 5 6 ya. 6 macam akhlak yang mulia. Adil, kemudian dermawan, kemudian warak, kemudian sabar, kemudian taubat, kemudian malu ya. Dan 6 macam akhlak yang mulia ini semuanya sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga hadis yang palsu ini nggak usah kita pakai ya. Kita memakai hadis-hadis yang sahih-sahih saja. Misalnya al-adl, keadilan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan bahwasanya orang-orang yang adil terhadap orang-orang yang menjadi rakyatnya, maka nanti di akhirat nanti akan berada dalam mimbar-mimbar yang penuh bercahaya. Ini termasuk fadilahnya adil. Demikian juga dermawan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Dermawan, maka Allah juga suka kepada sifat dermawan. Ini sudah cukup hadis yang sahih. Kemudian sikap wara', Nabi mengatakan khairud dinikum, agama yang paling baik untuk kalian adalah sikap wara' ini. Kalau kesabaran, ini Nabi mengatakan tidak ada pemberian yang lebih luas daripada kesabaran. Tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kesabaran. Tidak ada yang khair lebih baik, tidak ada yang ausa' lebih luas daripada kesabaran. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian taubat, semuanya sudah paham hadis-hadis taubat bahwasanya Allah itu lebih menyukai taubat seseorang daripada seseorang yang suka terhadap barangnya yang hilang ketemu padahal di tengah perjalanan padang pasir. Kemudian al-haya, malu. Nah, ini juga banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang fadilah malu yang sahih. Misalnya Nabi mengatakan bahwasanya al-haya dengan iman itu digabungkan dan tidak bisa dilepaskan. Artinya kalau malunya nggak ada, berarti imannya juga nggak ada. Kalau ada iman maka pasti ada malu. Kalau ada malu pasti juga ya ada iman. Artinya iman dengan malu itu adalah dua perkara yang selalu digandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga mengatakan khuluqul Islamil haya, akhlaknya Islam itu adalah malu. Kemudian orang yang paling malu di kalangan umat Nabi Muhammad SAW adalah Utsman bin Affan, sampai para malaikat malu kepada Utsman. Kemudian malu itu kata Nabi tidak mendatangkan kecuali kebaikan saja. Ya. Tidak mungkin malu mendatangkan keburukan, nggak mungkin. Kemudian malu itu kalau berada dalam sebuah perkara pasti akan menghiasi perkara itu. Berikutnya 5686 al-irafah, kepemimpinan. Dalam riwayat yang lain bukan al-irafah ya, tapi al-imarah, artinya kepemimpinan. Awwaluha, permulaannya adalah malamatun, celaan. Wa akhiruha, dan akhirnya adalah nadamatun, penyesalan. Wal adab, dan juga siksaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Belum ada derajatnya, ditulis sendiri derajatnya hasan. Hadis ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala merupakan dasar yang paling asasi di dalam menolak atau menjauhi kepemimpinan. Kalau ada orang muslim kok dia itu pengen menjadi pemimpin, nah berarti dia itu muslim yang nggak paham agama. Karena orang yang paham agama mengetahui bahwasanya menjadi pemimpin itu sangat bahaya sekali. Khatarun azim, kata Imam Nawawi, itu adalah perkara yang sangat bahaya. Yaitu awalnya adalah celaan, akhirnya adalah penyesalan dan siksaan. Maksudnya apa? Ketika di dunia yang namanya pemimpin itu banyak dicela. Jarang sekali pemimpin kok ada pujian saja, itu jarang. Nabi Muhammad SAW saja yang seorang nabi yang tidak punya kekurangan, itu ada yang mencela juga. Sampai ada orang mengatakan, "I'dil ya Muhammad, adillah kamu." Artinya apa? Kamu itu belum adil. Yang dicela adalah Nabi SAW. Maka di dunia sudah menjadi celaan pemimpin itu. Kemudian di akhirat akan menjadi penyesalan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan kalau ada seseorang yang membawahi 10 anak buah, ma min amiri asyrah, tidak ada seorang yang memimpin 10 anak buah, illa wahwa yu'ta bihi yaumal qiyamati maghlula, kecuali pada hari kiamat nanti dia didatangkan dalam keadaan terbelenggu. Terbelenggu maksudnya apa? Pada bagian tengkuknya sini. Hatta yafukkahul adl, sehingga keadilan yang dia lakukan itu akan membebaskan dia dari belenggunya. Au yubiqahul jaw, atau kalau dia itu zalim maka dia akan dibinasakan oleh kezalimannya. Jadi setiap pemimpin yang dia itu memimpin 10 orang atau lebih,
maka pasti akan datang membawa maghlul, ya, membawa belenggu. Tapi kalau dia adil, maka belenggunya itu tidak akan menali dia, mengikat dia. Tapi kalau dia tidak adil, maka pasti akan dihancurkan oleh belenggu itu di dalam api neraka. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi dan derajatnya sahih. Afan, yang dibelenggu ini bukan tengkuknya ya, tapi tangannya dibelenggu kepada tengkuknya. Yaduhu maghlulatun ila unuqi. Tangannya dibelenggu pada tengkuknya. Gambaran guru saya waktu itu begini. Tangannya begini. Nah, kemudian diikat ini, sehingga dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak ini, kepalanya itu. Baik. Sehingga bagi orang yang berakal, maka hendaklah dia itu menjauhi kepemimpinan, dan bagi orang yang mendekati kepemimpinan atau mencari-cari dan merakus terhadap pimpinan, itu berarti orang yang tidak berakal, yaitu dalam hal masalah agama ini. Umar bin Abdul Aziz, yang dia itu dianggap sebagai khamisul khulafa ar-rasyidin yang kelima. Itu sebelum dia menjadi khalifah itu sudah pesan, jangan pilih saya. Karena kan waktu itu kan pemimpinnya ini Amirul Mukminin mau wafat. Kemudian Amirul Mukminin ini mempunyai seorang pembisik yang namanya Al-Imam Raja' bin Haywah. Ini seorang ulama besar yang mendekati penguasa. Pokoknya segala sesuatu penguasa itu dibisiki oleh ulama ini. Maka ulama ini ketika dia diminta musyawarah, kalau saya sudah mati, nanti siapa yang akan menjadi pemimpin? Maka Raja ini mengatakan, bertakwalah kepada Allah, karena engkau akan bertemu dengan Allah, dan kalau sudah bertemu dengan Allah akan ditanya bagaimana kepemimpinan kamu ini. Maka Raja ini bertanya, lantas saya harus memilih siapa? Karena banyak orang di sini, kerabat-kerabat banyak sekali. Maka Raja mengatakan, pilihlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini ketika di luar, dia tidak mendengar pembicaraan ini, tapi firasatnya sudah tahu, nanti Raja itu pasti akan memilih saya, akan berwasiat saya. Maka dia bilang kepada Raja ketika Raja keluar dari kamar itu, wahai Raja, tolong jangan bilang kepada Amirul Mukminin, jangan bilang bahwasanya saya akan menjadi pemimpin setelah dia. Maka Raja bin Haywah itu memukul si Umar bin Abdul Aziz. Kamu itu pura-pura. Kamu mengatakan jangan pilih saya, tapi dalam hatimu mengatakan pilihlah saya. Maka Umar bin Abdul Aziz malu, kemudian dia menyingkir, menghindari Raja. Tapi ternyata benar, Raja itu di dalam kamar membisiki presidennya waktu itu ya, supaya memilih Umar bin Abdul Aziz. Nah, akhirnya benar. Kemudian si Raja ini menulis wasiat ya. Wasiat harus menjadi khalifah setelah mati saya Umar bin Abdul Aziz. Tapi Raja ini juga khawatir, nanti kalau yang dijadikan khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz, padahal dia itu termasuk kerabat jauh dari khalifah, ini akan terjadi percekcokan. Maka dia minta musyawarah lagi kepada Raja. Raja yang sangat cerdas mengatakan, silahkan langsung engkau tuliskan 2 khalifah. Umar bin Abdul Aziz, setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, maka digantikan oleh adik kamu. Nah, ini kecerdasan Raja. Akhirnya ditulis 2 khalifah itu, kemudian dilipat dalam sebuah lembaran wasiatnya khalifah. Nah, kemudian dikumpulkanlah kerabat-kerabat khalifah dan dibacakanlah wasiat itu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz ketika dia diberitahu bahwasanya dia sebagai khalifah langsung pingsan. Setelah pingsan itu dia tidak bisa bangkit kecuali dibangkitkan oleh orang. Setelah itu dia dinaikkan di atas mimbar, maka orang-orang semuanya baiat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Nah, ini orang-orang yang baik seperti ini, tidak mau dan tidak suka dan tidak rakus kepada kepemimpinan. Kalau di Indonesia mencalonkan, itu berarti orang yang tidak berakal, yang mereka tidak paham terhadap hadis-hadis seperti ini. Dan hadis berikutnya 5687. Al-Arabu, orang-orang Arab, lil Arabi, untuk orang-orang Arab yang lain, itu adalah akifa. Akifa itu artinya sekufu, ya, sederajat. Wal mawali, dan para maula itu artinya bekas budak. Itu akifa adalah merupakan sekufu lil mawali, untuk para maula juga. Illa kecuali haik. Haik ini saya belum mendapatkan artinya ya, maka dilewati dulu saja. Au hajjam, atau tukang tukang. Yang penting haik ini adalah orang yang kerjaannya remehan gitu. Kalau di Indonesia mungkin apa? Tukang batu atau mungkin tukang becak. Nah, itu. Hajjam, tukang tukang, juga dianggap sebagai apa? Pekerjaan yang remeh gitu di kalangan bangsa Arab sana. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini bicara tentang masalah kufu dalam pernikahan. Jadi orang Arab itu mestinya menikahnya dengan orang Arab. Kalau ada seorang wanita Arab dinikahi oleh orang laki-laki Jawa, ini tidak sekufu.
Menurut apa? Hadis ini. Akan tapi karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Dan para ulama dalam masalah kufu pernikahan ini memang ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan kufu dalam pernikahan itu hanya ada satu, yaitu agama saja. Kalau dia itu agamanya baik, maka nasabnya apapun juga, mau Arab, mau Jawa, mau apa, itu semuanya sama. Bahkan kalau ada orang Arab agamanya jelek, kemudian ada orang Jawa yang agamanya baik, nah maka ini lebih utama orang Jawanya. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan Arabnya. Kalau Arabnya Arab Badui atau Arab yang ini, Abu Jahal, maka itu bukan sesuatu yang baik. Maka al-arabu lil arabi akiffa atau akfa ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan al-maula bekas budak dengan orang merdeka. Yaitu siapa? Usamah bin Zaid, anak angkatnya Nabi. Jadi Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah bin Zaid dinikahkan oleh Nabi dengan Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini adalah orang mulia dari kalangan orang-orang Quraisy, orang merdeka. Maka wal mawali akifah atau akfa lil mawali ini tidak berlaku. Bahkan mawali bisa menikahi orang Arab yang merdeka yang bukan maula, sebagaimana dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga haik atau hajjam, orang yang pekerjaannya rendahan, atau orang yang bekerja sebagai hajjam, tukang bekam. Di sana itu kan dianggap sebagai remehan gitu. Nah, ini tetap juga Pak, pekerjaan itu bukan menjadi sesuatu yang merendahkan orang. Meskipun pekerjaannya remeh, duitnya sedikit, tapi kalau agamanya baik, maka orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh menikahi anaknya presiden, boleh menikahi anaknya kiai, enggak ada masalah. Kenapa harus menikahi anaknya kiai, harus kiai juga? Enggak ada itu. Pokoknya kalau itu orang baik, maka menikah dengan orang baik. Orang yang tidak baik jangan dinikahkan dengan orang yang baik, ya. Nanti akan menjadi kekacauan di dalam keluarga. Nah, di sana ada mazhab yang kedua, yaitu bahwasanya kufu dalam masalah pernikahan itu tidak hanya dalam masalah agama saja, dalam masalah nasab, ya. Arab harus dengan Arab. Bahkan Arab itu kan bermarga-marga, ya. Ada yang Quraisy, ada yang tidak Quraisy. Nah, Quraisy ini hanya dengan orang-orang Quraisy saja. Yang tidak Quraisy maka nggak bisa. Habaib harus dengan syarifah. Syarifah dinikahi orang Jawa, anti. Ya. Itu nggak ada seperti itu dalam al-Islam ini karena dalilnya dhaif. Tapi memang ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, fungsi membahas tentang masalah perkufuan ini apa? Artinya, kalau ada seorang perempuan dipaksa dinikahkan oleh bapaknya, oleh seorang laki-laki misalnya. Wanita ini menolak. Kenapa? Dia alasannya dia nggak sepupu dengan saya. Nah, ini wanita ini boleh untuk menggagalkan pernikahan itu, alias mengajukan kepada hakim, saya nggak mau dinikahkan dengan dia karena nggak sepupu. Menikahkan dengan saya silakan, tapi yang sepupu. Nah, itu boleh seperti itu. Misalnya seorang wanita yang memakai cadar, jadi sudah tingkatan agak tinggi kan, pakai cadar itu kan, dinikahkan dengan laki-laki yang suka ngerokok. Nah, maka dia marah-marah sama orang tuanya, nggak mau saya dinikahkan sama dia. Ini dianggap tidak sepupu. Nah, itu boleh laporan kepada hakim supaya kemudian digagalkan pernikahannya itu karena tidak sepupu. Berikutnya 5688. Al-arbun, persekot itu liman arban, bagi orang yang memberikan persekot tersebut. Persekot tahu lagi? Apa namanya lainnya? Uang muka atau panjeran atau apa lagi itu? Ya itulah ya, uang muka. Hadis ini derajatnya dhaif. Sehingga para ulama dalam masalah persekot ini atau uang muka ini berselisih pendapat. Maksudnya apa persekot atau uang muka ini? Maksudnya adalah kalau saya ingin memberi sebuah barang, misalnya HP ini, maka saya memberikan uang muka dulu. Kalau nanti saya jadi membeli uang HP ini, maka uang muka tadi termasuk bayarannya. Jadi anggaplah bayarannya 1 juta, saya sudah menyetor 100.000. Berarti saya kurang 900.000, kan gitu. Tapi kalau saya menggagalkan jual beli ini, maka uang muka saya hangus menjadi miliknya si pemilik HP tadi. Itulah yang dimaksud sebagai uang muka. Nah, apakah menghangusnya uang muka ini boleh? Dalam hadis ini disebutkan al-arbun liman arban. Al-arbun atau al-urbun boleh dibaca dua, fathah atau dhamma. Jadi uang muka itu milik orang yang membayarkan uang muka tadi. Jadi harus kembali kepada saya. Nggak boleh hangus, nggak boleh. Itu menurut hadis ini. Tapi dhaif. Di dalam Bulughul Maram, hadis yang lain mengatakan naha Rasulullah an bai'il arbun.
Rasulullah melarang dari jual beli dengan persepat yang hangus tadi. Tapi hadisnya juga dhaif. Jadi yang mengatakan bahwasanya itu dilarang hadisnya dhaif, yang mengatakan bahwasanya uang muka ini harus kembali kepada pemilik uang tadi juga dhaif. Nah, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Intinya saja, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh uang muka itu hangus, nggak boleh. Kenapa? Karena HP kan sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Lah dengan dasar apa pemilik HP itu kemudian mengambil uang 100.000? Ini zalim ini. Dia mengambil uang 100.000 padahal tidak memberikan apa-apa kepada orang yang akan membeli tadi. Berarti zalim. Itu adalah menurut mayoritas para ulama, yaitu 3 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Berarti tersisa mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini sajalah yang memperbolehkan jual beli dengan adanya persepat atau uang muka yang hangus. Nah, mazhabnya Ahmad bin Hambal berdalil dengan apa? Berdalil dengan perbuatan atau asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab juga pernah melakukan jual beli seperti ini. Dan Umar bin Khattab melakukan seperti itu tidak ada yang mengingkari dari kalangan sahabat. Berarti kan boleh itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi untuk kehati-hatian, maka saya sarankan kepada penjual sebaiknya uang mukanya dikembalikan. Tapi untuk kelonggaran juga, kalau antum sebagai pembeli, maka sebaiknya antum sedekahkan. Ini jual beli seperti ini masih diperselisihkan ulama. Sudahlah, ini 100.000 sedekah untuk antum, ya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka kalau kita sebagai pembeli atau kita sebagai penjual, kita melonggarkan saja. Itu saran saya, ya. Mau diterima boleh, mau tidak juga terserah. Yang jelas sedekah itu pasti ada pahalanya. Berikutnya 5689 al-arsyu, singgasananya Allah itu min dari yaqutah, permata hamra yang berwarna merah. Hadis ini mursal sehingga derajatnya dhaif, ya. Karena hadis yang mursal adalah hadis yang dhaif. Saya membuka dalam kamus bahasa Indonesia yang disebut yakut ini. Ini adalah permata berwarna hijau atau biru. Tapi di sini dikatakan yakut yang berwarna apa? Merah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada perbedaan antara istilah permata di bahasa Arab atau yakut di bahasa Arab dengan yakut di bahasa Indonesia. Bukan yakult ya, itu minuman, beda lagi. Baik. Nah, adapun hadis yang sahih tentang arsy, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya arsy itu bisa berguncang. Berguncang gara-gara apa? Ada seorang sahabat Nabi yang sangat mulia yang wafat, yang bernama Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah. Hada ini si Sa'ad ini alladzi taharraka lahul arsy, yang singgasananya Allah itu berguncang gara-gara kematian dia. Wa futihat lahu abwabus sama, dan pintu-pintu langit menjadi dibukakan untuk menyambut dia. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikat, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad thumma dhammatan thumma furja'anhu, sungguh dia itu ketika di dalam kuburnya digencet oleh kuburan itu. Nah, digencet gini, thumma furrij, kemudian dilepaskan lagi. Dan ini terjadi untuk semua manusia. Muslim, kafir sama saja. Pokoknya karena itu kalau sudah masuk ke dalam kuburan itu digencet. Tapi kalau orang muslim, gencatannya balik, sehingga nggak ada sakitnya. Ya. Tapi kalau orang kafir, gencet terus, gepeng, ya, nggak kembali lagi. Demikian juga orang munafik, termasuk orang-orang jil itu nanti gencet semuanya sampai gepeng. Ayat 5690 hadis terakhir. Al-urfu, perbuatan yang baik, itu yang qati', itu terputus fima bainan nas, pada apa-apa yang di antara manusia. Wala yang qati', dan tidak terputus fima bainallah, pada apa-apa yang di antara Allah wa baina man fa'alah, antara orang yang melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Firdaus saja, maka derajatnya hadisnya dhaif, ya. Apa maksud hadis ini? Yaitu bahwasanya perbuatan baik dari seorang manusia kepada manusia yang lain itu kadang-kadang bisa dilupakan oleh manusia yang kita berbuat baik kepadanya itu. Kita sudah lama berbuat baik kepada seseorang, suatu saat orang itu menjadi musuh kita, bisa. Itu yang disebut apa? Yang qati', terputus. Bisa seperti itu. Tapi kalau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala enggak bakal putus. Orang itu kalau melakukan perbuatan baik, ikhlas karena Allah, Allah pasti akan menghargai perbuatan baik itu. Enggak akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu perbedaan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu kadang-kadang mengingkari perbuatan baiknya orang. Tapi kalau Allah Ta'ala itu syakur, ya, maka bersyukur alias tidak akan mengingkari kebaikan seorang pun, siapapun juga.
Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bacakan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis berikutnya 5691 pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan kalau mau duluan meninggalkan tempat.